Hai guys, jumpa lagi di Stema TV. Tentu saja dengan program setiap Jumat yang informatif, penuh dengan pengetahuan-pengetahuan baru yang dapat menambah wawasan bagi kita semua, Stema Fact. Masih di bulan pertama di tahun 2023 ini, Stema Fact kembali hadir dengan episode yang ke-27. Kali ini kita akan membahas tentang situs sejarah Indonesia yang mendunia. Indonesia adalah bangsa yang besar. Hal itu terbukti dari banyaknya situs warisan budaya di sejumlah pelosok wilayah tanah air. Peninggalan sejarah ini cukup masyhur dan mendunia. Situs bersejarah tersebut juga diakui oleh UNESCO sebagai lembaga PBB yang khusus berkonsentrasi di bidang pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan. Untuk menjaga kelestariannya, sejumlah situs budaya bersejarah tersebut dipugar dan menjadi destinasi wisata. Pada episode kali ini, kita akan bahas beberapa situs Nusantara yang terkenal dan mendunia, mulai dari yang berumur ratusan tahun sampai dengan yang berumur puluhan ribu tahun. Wow! Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, seperti biasa jangan lupa untuk selalu like, share, dan komen di setiap video Stema TV. Serta bagi yang baru gabung, silahkan untuk subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Oke, mari jelajah isi dunia bersama Stema Fact. Situs bersejarah pertama yang mendunia yang akan kita bahas adalah Tambang Ombilin. Tambang batubara Ombilin dikenal sejak kedatangan Belanda di tahun 1956 ke Sawalunto untuk mencari rempah-rempah. Pada tahun 1958, lokasi sumber penghasil batubara itu mulai terendus oleh penjajah. 4 tahun kemudian, peneliti asal Belanda, De Groot van Emden bersama ahli geologi Willem Hendrik de Graaf mulai meneliti kandungan mineral dari wilayah Buitenzorg atau Bogor hingga Bangka dan Ombilin atau Sawalunto. Akhirnya, Ombilin menjadi kota tambang pertama di Indonesia yang hingga kini masyarakatnya hidup dari tambang batubara tersebut. Lokasi tambang ini sangat menarik dan merupakan peninggalan di masa lalu. Berada di antara deretan landscape Bukit Barisan, Kota Sawalunto seakan tidak lekang oleh waktu dengan bangunan dan tata letak kota yang masih kental akan nuansa zaman kolonial. Di kota yang berjarak 95 km dari Kota Padang ini, masih berdiri kokoh sebuah tambang yang sempat menjadi pusat pertambangan batubara di era penjajahan kolonialisme. Tambang batubara ini menjadi bagian dari sejarah dan perkembangan kebudayaan Kota Sawalunto dengan berbagai latar belakang dan potensi yang dimilikinya. Tambang batubara Ombilin Sawalunto telah diajukan pemerintah Indonesia ke UNESCO sebagai nominasi warisan dunia pada Februari 2019 lalu. Situs berikutnya adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia. Didirikan pada masa dinasti Salendra pada tahun 800-an Masehi. Candi Borobudur yang berada di Jawa Tengah ini menjadi peninggalan sejarah yang sangat indah dan penuh dengan nilai budaya. Monumen ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar. Di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar yang hiasan dindingnya mencapai 2.672 panel relief. Stupa terbesar terletak di tengah sekaligus menjadi pusat dalam bangunan ini. Candi Borobudur itu sendiri telah terkubur cukup lama di dalam tanah. Kemungkinan besar karena letusan gunung Merapi sehingga bangunan ini tertutup oleh abu tebal dan akhirnya terkubur selama ratusan tahun, bahkan mungkin 1000 tahun. Penduduk setempat mengira itu adalah bukit atau gunung karena gundukan itu ditumbuhi oleh pepohonan yang layaknya gunung. Pada tahun 1814, seorang gubernur jenderal Inggris untuk Pulau Jawa saat itu yaitu Sir Thomas Stamford Raffles melakukan penggalian dan menemukan Candi Borobudur yang megah ini. Dari Jawa Tengah kita akan menuju ke Pulau Dewata, Bali, karena di sana ada Subak Bali. Persawahan di Indonesia itu memang sangat menarik untuk dipandang ya, dengan bentuk seperti teras ring yang indah, berundak-undak di perbukitan, itu yang disebut dengan subak bagi orang Bali. Persawahan di Bali sangat cantik, di lahan berbukit nampak hijau dan berundak. Sistem pengairan subak ini sudah ada sejak zaman nenek moyang suku Bali. Subak adalah istilah untuk pengairan sawah di Bali yang artinya sealiran. Terletak di Desa Jatiluwi, Kabupaten Tabanan, Bali. Subak ini memiliki luas sekitar 400 hektar yang menawarkan pemandangan sawah yang hijau dan indah. Hingga kini, subak masih diimplementasikan oleh masyarakat Bali sebagai simbol akan hubungan antara manusia dan Tuhan serta sesama manusia dan alam. Situs bersejarah selanjutnya adalah situs Gunung Padang. Situs Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat ini semakin dikenal berkat gencarnya penelitian beberapa tahun terakhir, membuat peninggalan sejarah yang diyakini dibangun pada era Megalitikum tersebut ternyata mendapat perhatian masyarakat, bukan saja di Indonesia, termasuk juga oleh negara lain. Selain sebagai tempat rekreasi bernuansa religi, Gunung Padang juga menjadi lahan favorit pelajar dan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu untuk menambah pengetahuan. Untuk mencapai puncak situs Gunung Padang, pengunjung harus meniti ratusan anak tangga atau juga disebut dengan jalur ziarah. Konon merupakan rute asli yang digunakan masyarakat zaman dulu untuk melakukan pemujaan dengan kemiringan mencapai 60 derajat. Berdasarkan penelitian karbon, situs Gunung Padang ini dipercayai berusia sekitar 24.000 tahun. Para peneliti bahkan mempercayai bentuk asli situs Gunung Padang yang menyerupai piramida yang sangat besar dan berumur lebih tua daripada piramida Giza di Mesir.
Situs bersejarah selanjutnya adalah Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah sebuah bangunan yang ada di Semarang sekaligus menjadi salah satu ikon dari kota ini. Bangunan ini sudah berusia lebih dari 100 tahun. Lawang Sewu jadi tempat wisata yang sangat diminati di kota Semarang. Bangunan ini sebenarnya adalah perkantoran yang berkaitan dengan perkereta apian pada zaman Belanda, serta memiliki ruang bawah tanah yang dipercaya sebagai tempat penyiksaan pada masa itu. Sehingga Lawang Sewu selain memiliki nilai sejarah yang dikenal dunia, juga memiliki cerita-cerita mistis yang bikin merinding. Walaupun memiliki arti 1000 pintu secara harfiah, tapi tempat ini nyatanya hanya memiliki 429 pintu. Namun, di gedung ini banyak sekali jendela berukuran besar seperti pintu yang membuat jumlah pintu di gedung ini terlihat semakin banyak. Nah itu dia tadi guys 5 situs sejarah Nusantara yang mendunia. Kita patut bangga ya karena warisan budaya Nusantara banyak dikenal oleh dunia luar. Walau sayang sekali ada beberapa situs tua bersejarah tidak tersisa lagi karena pembangunan modern yang membabi buta serta hancur saat masa perang dunia dulu. Adalah sangat penting untuk mengajarkan pada generasi selanjutnya untuk selalu menjaga peninggalan-peninggalan budaya di masa lalu agar jejak sejarah selalu terlihat sehingga kita tidak kehilangan jati diri sebagai suatu bangsa. Karena bisa dibilang untuk menghancurkan suatu negara adalah sangat mudah. Hapus semua sejarah bangsa tersebut, maka bangsa itu akan kehilangan jejak. Kita tidak mau kehilangan jejak bangsa yang begitu megah di masa lalu, bukan? Oke, kita akan bahas di episode lain tentang situs-situs sejarah yang telah hancur. Sekian untuk episode kali ini. Kita akan jumpa lagi pada episode ke-28 mendatang dengan informasi yang lebih menarik lagi. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan komen pada semua video yang ada di channel ini, serta follow semua sosial media dari Stella Maris. Sampai jumpa minggu depan. Mari jelajah isi dunia bersama Stema Fact.